Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, Pak pagi. Guru. Pagi Pagi, Pak Pak. Guru. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat Pak Baik. Baik, Guru. Bapak Baik. Guru. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi ini, kita sama-sama mengucapkan pengajali umat. Om Swastiastu, Om Om Swastiastu. salam sujud karena melempang. Anak-anak, sebelum kita mulai proses belajar kita ini, Bapak akan absen. Hadir semua ya anak-anak? Hadir Hadir semua, semua, Hadir, Bapak Pak. Guru. Bagus. Ya, semangat ya anak-anak. Bapak, sebelum kita memberi materi, Bapak akan membawa kita untuk berdoa. Ya anak-anak, kita berdoa. Tingang tatu raning hatala, keleh mujan akangku kepintar keharati, penyelembang untek penarang ate, uka kebujuran menentur lingun ketika tuh sahai. Nah, baik anak-anak, di sini materi pada saat ini Bapak akan menyampaikan yaitu tadi materi tantra, yantra, dan mantra. Nah, sebelum Bapak memberikan materi, Bapak akan memberikan stimulus untuk anak-anak sehingga nanti di dalam kerja kelompok dan diskusi atau materi ini bisa anak-anak pahami. Saya akan memperlihatkan gambar stimulus untuk anak-anak sebelum kita masuk ke materi. Nah, ini anak-anak, bisa dilihat nggak anak-anak? Bisa, Bapak. Ya, Bisa Pak semangat. Guru. anak-anak, Bisa. Bapak ngambil stimulus tentang bentuk-bentuk tantra dan yantra dalam mantra. Nah, di sini Bapak akan bertanya kepada anak saya, Demianus atau siapa, atau anak saya Sri, atau Nita, ini apa anak-anak? Orang serang sembilan Pak Guru. Ya, terima kasih. Orang yang Tepukan. sedang Ya, bersemedi ya, Bapak ya. Ya, pintar anak saya, Sri Wahyuni. Ini apa anak-anak? Orang Ini yang anak-anak. ingin melakukan persembahyangan basara, Bapak Guru. Bagus Menyiapkan anak-anak, sarana. pintar. Ini apa anak-anak di bawahnya? Sajen. Banten Pak Guru. Iya, pintar sekali anak saya Nita dengan Demianus ini orangnya rajin, tidak pernah telat. Ini anak-anak apa ini anak-anak? Pura. Oh iya, Pura atau Tempat tempat suci. suci. ya. Ini apa? Gambar ini Kalian anak-anak. Hindu keharingan, Bapak. Oh, pintar sekali anak saya Sri Wahyuni ini, rajin berarti, sering ibadah. Ini apa anak-anak? Gambar ini. Orang yang sedang bersembahyang. Orang sembahyang Pak Guru. Sembahyang, orang sembahyang Pak Guru. Pintar sekali anak-anak saya ini, berarti orangnya rajin melaksanakan doa. Ya, ini anak-anak. Di sini ada gambar. Apa sih maksud dan tujuan gambar ini anak-anak? Dia sedang apa? Anak Tanya saya, Pak Guru. ya mantap. Anak saya Demianus pintar sekali orangnya ini. Baik, anak-anak Bapak akan menjelas secara singkat. Nah, di sini anak-anak ini tadi apa yang yang dijelaskan oleh anak saya Demianus atau Sri Wahyuni tadi ini adalah tantra, masuk tentang tantra. Tantra itu adalah dalam pribadinya selalu tertanam ikatan suci, seperti dia memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga di dalam dirinya ada tertanam mantra untuk bisa menolong orang. Nah, sama ini anak-anak, ini di sini di Hindu keharingannya di Kalimantan Tengah itu orang belian. Ini mereka punya ilmu pengetahuan bisa menyembuhkan orang, tapi saling berkolaborasi dengan kitab suci, baik penweda atau penuturan. Ini anak-anak omkara, dia bisa bersifat pahat atau tulisan. Nah, ini anak-anak tantra. Tantra ini anak-anak adalah bentuknya. Ini ada serananya. Ini kalau di Hindu di Kalimantan Tengah, ini kalau Hindunya di Bali yaitu adalah banten, sesajen, serananya. Ini anak-anak pura. Nah, pura ini masuk ke namanya mantra, tempat. Ini secara Hindu di Kalimantan Tengah tempatnya juga. Inilah orang yang melaksanakan doa di pura atau di balai basara untuk meminta kesucian lahir
batin. Ini Batin. anak-anak, ya, ini anak-anak, Bapak akan menjelaskan sehingga anak-anak nanti tidak akan terjadi salah satu pemahaman di lingkungan masyarakat atau sama teman-teman yang non-Hindu anak-anak. Apalagi anak-anak saya ini sudah usia remaja. Sering terjadi konflik pemahaman. Jadi Bapak akan menjelaskan, menguraikan di dalam jati diri anak-anak pada saat ini karena pengaruh globalisasi, pengaruh berita-berita hoax, sehingga anak-anak saya tanamkan karena sering terjadi bahwa di luar sana kok kenapa umat Hindu sering menyembah berhala atau menyembah patung. Ini anak-anak, Bapak tidak inginkan kita, sehingga di dalam moderasi beragama itu adalah dasar untuk mempersatukan implementasi kita bahwa ada benang merahnya dengan saudara-saudara, tidak ada terjadi konflik, tidak terjadi saling kegiatan yang disebut dengan radikalisme, sehingga itu anak-anak bisa damai karena agama itu adalah dasar. Nah, kenapa Bapak di sini hanya menunjukkan bentuk ini? Karena ini sering persepsinya di lingkungan masyarakat kita hampir terbawa emosi kalau orang ngomong kita menyembah berhala. Tidak, anak-anak. Makanya Bapak kaitkan kepada kita, ini di dalam kehidupan kita dan bermasyarakat harus kita pahami ini tadi. Karena ini bentuknya ini sering. Kok kenapa orang Hindu yang di Kalteng menyembah Sangku Tambak Raja? Tidak, anak-anak. Apakah orang Hindu di Bali menyembah Banten? Tidak, anak-anak. Tetapi itu adalah sarana. Itulah bisa kita berikan pemahaman kepada saudara-saudara kita yang non-Hindu. Sehingga negara bangsa Indonesia damai. Baik pun secara adat, secara budayanya. Nah, maka daripada itu sehingga terjalinlah modernisasi agama saling menghargai, tidak terjadi suatu tawuran, tidak terjadi seperti anak-anak sekarang yang SMA, SMK ini rentang dengan pengaruh-pengaruh globalisasi, baik pun dari pengaruh-pengaruh hoax tentang agama, karena agama ini masih dikanak-kanakan sehingga terjadilah suatu bentrokan antara siswa, antara masyarakat, sehingga salah pemahaman tentang ini. Tetapi di sini anak-anak, Bapak menggarisbawahi tadi, anak-anak bisa menjelaskan bahwa umat Hindu bukan menyembah berhala, tetapi itu adalah salah bentuk sarana, sehingga garis benang merahnya nanti anak-anak bisa menjelaskan di lingkungan masyarakat. Nah, baik anak-anak, itu yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan nanti di kelompoknya bisa menjadi referensi anak-anak. Nah, ini anak-anak, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, menguraikan pengertian tantra, yantra, dan mantra. Ini sifatnya anak-anak yang sifatnya tertulis di kitab suci atau di buku atau seperti pahat ininya, contohnya, gambarnya. Nah, ini lagi apa fungsi, manfaat, dan tantra, yantra, dan mantra. Ada kehidupan dalam penerapan dalam ajaran agama. Ini anak-anak sarana kita, yaitu bentuknya dalam pelaksanaan persembayangan, baik pun di pura tadi Banten, kalau di Hindu secara Dayak di Kalimantan Tengah itu Sangku Tambak Raja. Nah, ini anak-anak mampu menyebutkan bentuk-bentuk yantra dalam dan mantra. Di sini juga anak-anak mantranya apa? Yaitu kita melantunkan Trisandia, atau menyebut di sini adalah doa tamparan basara. Inilah di dalam pelaksanaan ibadah persembayangan. Bagaimana anak-anak, bisa dimengerti? Bisa, Bapak. Ya, baik, kalau Pak bisa. Guru. Bisa, Kalau Bisa, Bapak. Pak Guru. Ya, saya minta anak-anak untuk membentuk dua kelompok. Yang pertama saya minta Demianus dengan Sri Wahyuni. Kalau ada itu dua kelompok, nanti silahkan siapa yang mau bertanya. Nah, di sini sebelum Bapak membentuk kelompok, ada nggak pertanyaan? Ada nggak? Tidak ada, Bapak. Tidak ada, Pak Guru. Tidak ada. Tidak ada. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah, Bapak bagikan dua kelompok. Kalau memang tidak ada pertanyaan, tetapi di kelompok itu Bapak kasih judulnya. Silakan. Kelompok 1, apa manfaat yantra. Nah, manfaat yantra tadi ada gambarnya tadi, yantranya, bentuknya.
Nah, setelah itu murid saya Nita Yani tadi, yang kelompok keduanya sebutkan bentuknya. Yantra, kalau sudah anak-anak, kalau sudah diskusinya, coba anak-anak bisa menguraikan dari diskusinya itu tadi. Singkat padat anak-anak, Bapak tidak terlalu yang penting pemahamannya anak-anak bisa memahami dari gambar itu tadi. Itu pengertian yantra ya. Saya ngambil satu aja. Apa pengertian yantra tadi? Singkat saja anak-anak. Setelah itu manfaat yantra. Manfaat dan fungsinya apa tadi anak-anak? Anak-anak sudah menjelaskan dari stimulus yang tadi bisa. Bagaimana anak-anak? Kita karena jam belajar kita sangat singkat sesuai dengan jadwal. Ya, silakan kelompok 1. Sri Wahyuni. Apa tadi, Sri Wahyuni? Kelompok kami itu membahas tentang bentuk yantra atau Ya. isi daripada yantra atau di sini Bapak, saya sebagai ketua kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang isi daripada sangku. Isi daripada sangku yang pertama itu ada beras. Beras diukur, dibuat dalam suatu tempat, ada beberapa takaran. Ya. Itu nanti setelah selesai ibadah itu diukur kembali apakah di situ kita ada mendapatkan berkat atau tidak, Bapak. Ya, Yang terima kedua kasih. itu dandang tinggal atau ekor burung enggang, Bapak, sebagai sarana. Yang ketiga itu disebut dengan rukun terahan atau di situ dikatakan sebagai ada sirip pinang dan sebagainya sebagai sarana juga. Yang keempat Bapak, ada uang atau duit singa hambaruan, dikatakan duit singa hambaruan. Uang sebagai bentuk ucapan syukur kita karena pada beberapa waktu lalu atau beberapa saat ya sebelum kita melaksanakan ibadah kita sudah diberikan kesehatan, itu sebagai timbal balik Bapak. Ya. Yang kelima itu ada dikatakan sebagai behas hambaruan, itu beras Bapak dibungkus dengan kain putih, itu nanti dilihat dan dihitung kembali pada saat selesai melaksanakan ibadah. Apakah ada kita menerima berkat dari Ranying Hatala atau Ida Sang Hyang Widiwasa itu sendiri. Ya. Yang keenam ada undus tanak atau itu minyak yang dibuat dari kelapa asli Bapak. Yang ketujuh ada dupa, bisa juga kita buatkan perapen, ada gaharu di situ dimasukkan supaya apa yang kita minta nanti kita sangkunya kita arahkan ke asap dupa atau ke parapen Bapak, supaya berkat itu datang dari beberapa sarana yang kita isi di dalam sangku. Ya. Dan ada juga telur ayam ya, itu sebagai sarana juga yang digunakan untuk menyaki memalas pada saat kita menerima berkat Ranying Hatala atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Dan yang terakhir Bapak ada tampung tawar atau air suci, itu nanti juga akan kita terima pada akhir kegiatan atau pada saat akhir acara basarah Bapak atau persembahyangan. Itu yang ada yang kami dapat di kelompok kami Bapak atau yang kami diskusikan tadi. Jika ada kesalahan atau ada kekurangan kelompok kami, mohon maaf Bapak. Terima kasih. Terima kasih anak saya Sri Wahyuni. Berikan aplaus dulu. Ya. Baik, untuk kelompoknya selanjut. Ya, ada nggak kelompoknya? Kesimpulannya, Ya. jadi kesimpulan dari pembelajaran materi pada hari ini itu bahwa materi tantra, mantra, dan yantra itu sangat berkaitan dalam pelaksanaan suatu yadnya, yaitu yadnya yang dipersembahkan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Mungkin hanya itu Pak Guru yang dapat saya sampaikan. Terima kasih anak saya Nita Yani. Tepuk tangan. Baik anak-anak, dari tadi dari hasil diskusi, hasil kelompok, anak-anak sudah bisa memahami dan nanti
Bapak sarankan karena anak-anak sudah dewasa, sudah remaja, tolong anak-anak jaga moderasi agama kita, jangan terjadi suatu konflik yang pemahaman hoak. Anak-anak bisa menjelaskan tadi sudah referensinya dari buku paket atau dari YouTube, sehingga anak-anak bisa memberikan suatu benang merahnya kepada lingkungan masyarakat, pada bangsa dan negara, kepada saudara kita yang non-Hindu. Nah, anak-anak, itulah materi Bapak, dan untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan bahwa minggu depan kita akan membahas tentang yaitu manfaatnya yantra, mantra, dan tantra. Seperti itu anak-anak. Baik, Bapak akan akhiri dengan mengucapkan Pramasanti. Om Santi 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 Om Santi, Sahe. Santi, Om Santi. Santi, Selamat siang, Santi, anak-anak. Santi, Santi.